Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami Tuhan diajarkan pada saat ini tuh menyebabkan kami punya dua pilihan. Apakah kami berserah atau pasrah? Ajar kami Tuhan bahwa kami dijelaskan dengan baik apa itu berserah, apa itu pasrah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman Tuhan membawa berkat buat kehidupan kami, sehingga kami dipakai dengan luar biasa pada hari ini, sehingga kami mengerti arti dan bedanya pasrah dan berserah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Biarlah sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita akan terjadi pada saat ini. Mari kita akan buka di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-3 sampai ke-6 mengatakan demikian pada pagi ini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, diam di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bapak Saudara sekalian, mungkin ada pertanyaan, apa bedanya berserah dengan pasrah? Ayat ini mengatakan pada kita bahwa yang pertama, kita harus setia dan mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Bagaimana kita percaya sungguh-sungguh? Sedangkan di sini di ayat keempat mengatakan kita harus bergembira karena Tuhan memberikan kepadanya apa yang diinginkan hati kita. Kalau kenyataannya hari ini tidak sama dengan kemauan kita atau keinginan kita, apa yang terjadi? Dan di ayat kelima, yang jelas Bapak sekalian ada kalimat yang menarik. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Itu kalimat yang tidak mudah tapi menarik. Dan ayat ke-6 mengatakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Pagi ini Bapak Saudara sekalian, saya akan menjelaskan apa perbedaan sikap hidup kita pada saat menghadapi kenyataan tidak sama dengan harapan. Yang pertama adalah mungkin kita pasrah. Kenapa pasrah? Nggak bedanya pasrah itu, istilah saya adalah sebagai penumpang dalam mobil. Kalau penumpang dalam mobil artinya kita hanya duduk manis, kemudian duduknya di paling belakang, menjadi penumpang yang setia, kemudian memilih duduknya apakah di depan atau di samping daripada penumpang yang lain. Artinya kita memberikan semua hidup kita kepada yang mengemudikan. Itu yang saya katakan pasrah. Kenapa saya katakan pasrah itu agak sedikit negatif ya? Karena pasrah itu artinya kita menyerahkan segala-galanya tapi tidak melakukan apa-apa. Orang mengatakan ini dicemooh dengan kalimat-kalimat maaf yang agak sedikit tidak menyenangkan hati kita. Kenapa? Karena pasrah itu artinya kita selalu memberikan segala sesuatu, ya udah kue sera-sera, semua terjadilah. Nah, Bapak Saudara sekalian, bukan berarti kita menjadi seperti itu. Sebaiknya kita punya filosofi hidup sebagai berserah. Kalau berserah, berarti kita tetap melakukan tindakan-tindakan yang seperti apa yang saudara dengan saya mampu lakukan. Tapi, di ayat itu menjelaskan, ada kata percaya kepada Tuhan, kemudian ada bergembira bersama Tuhan, kemudian juga kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mengenai hasil, itu Tuhan yang punya. Mengenai harapan, itu Tuhan yang punya. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, jadilah sebagai drivers, artinya sebagai pengemudi dalam mental hidup kita atau dalam iman hidup kita. Jadilah kita sebagai pengemudi yang mendrive hidup kita sendiri bersama Tuhan, orang lain, dan keluarga kita. Dan kita akan menentukan arah hidup kita kemana, yaitu kepada Tuhan lah. Dan kita sebagai pengemudi tentunya tahu jalan kan. Nah, kalau kita tahu jalan dengan resikonya apa? Bahaya-bahaya akan muncul. Nah, bagaimana seorang pengemudi bisa mengemudikan mobilnya dengan baik? Tentunya kita harus tahu jalan, dan kedua, harus punya resiko. Nah, saudara sekalian, sedikit agak menyimpang. Kalau saudara mengemudikan mobil, berarti saudara pun harus mencuci mobil, harus tahu mesinnya, bagaimana penyakit mesin itu, dan kemudian bagaimana mobil itu dikendalikan dengan baik. Sama hidup kita.
Kalau kita berserah, artinya kita tahu ujung hidup kita kan. Kita tahu juga resiko hidup kita. Tapi di ayat ini mengatakan Raja Daud luar biasa, bahwa percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik. Artinya apa? Kita melakukanlah yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun kemampuan hidup kita hanya yang baik itu, kalau hitung skor adalah di bawah 10. Tapi menurut kita yang terbaik, udah. Itulah kalimat berserah menjadi driver. Artinya menerima kenyataan dengan harapan, tapi kenyataan itu akan mengubah kehidupan kita. Kalimat terakhir dari saya, pada saat ubi dan telur, ubi itu keras kan? Telur juga lemah kan? Tapi perhatikan baik-baik. Pada saat ubi dan telur dicelupkan ke air panas, akan terjadi dua. Jelas kan? Ubi yang tadinya keras, dia akan menjadi lembut. Tapi telur pada saat dimasukkan ke air panas, apa yang terjadi? Dia akan keras. Apakah saudara akan berserah atau pasrah menghadapi kenyataan yang tidak sama dengan harapan? Firman Tuhan mengatakan tadi, berserah pada Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan akan menolong, bahwa kenyataan itu pasti berubah. Bukan kenyataan yang mengubah kita, tapi pasti berubah karena ada tangan Tuhan yang mengubah. Bagaimana kita mesti lakukan? Berserahlah kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan.